Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna dina dangat ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng patepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Dina semester kadua ieu, pangajaran kahiji, materi pangajarana ngeunaan kebudayaan Sunda. Hayu urang sasarengan dipedar ngeunaan materina. Mangga wilujeng nitenan, hatur nuhun. Sate acan dipedar ngeunaan materi pangajarana, kompetensi dasar atau standar kompetensi dina pangajaran ieu nyaeta memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda, sareng menyajikan dan menanggapi artikel seni budaya Sunda. Naon anu disebut budaya Sunda teh? Anu disebut budaya nyaeta aspek anu patali jeung kahirupan urang sapopoe, basana, senina, adat istiadat atawa kabiasaana. Janten budaya Sunda nyaeta budaya anu hirup di masyarakat urang Sunda. Budaya Sunda dipikawanoh ngajungjung luhur kana sopan santun. Umumna karakter masyarakat urang Sunda nyaeta harade, balager, someah, jeung ngahormat pisan ka jalmi anu leuwih kolot. Salajengna ciri budaya Sunda. Kabudayaan Sunda ngabogaan ciri khas anu ngabedakeun sareng kebudayaan anu sejen. Umumna masyarakat urang Sunda nyaeta warga Jawa Barat, dipikawanoh masyarakatna anu lembut, religius jeung spiritual. Ciri ieu anu ngajadikeun cecekelan urang Sunda anu silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Eta sababna urang Sunda ngutamakeun sifat anu welas asih. Asih nyampurnakeun, mamagehan, babagi, jeung silih ngalindungan ka sasama. Tah, salajengna aya contoh kampung anu masih keneh nyepeng adat budaya Sunda. Nami kampungna Ciptaglar, paranahna di Kabupaten Sukabumi, persisna mah di Kampung Sukamulya, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, di sisi laut Palabuhan Ratu. Aya masyarakat kampung gede kasepuhan Ciptaglar, pageh keneh nyekel tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangun imahna, boh hirup sapopoena, masih mageh kebiasaan urang Sunda pituin anu can kacampur ku pangaruh modern. Tah sapertos kumaha kampung adat Ciptaglar teh, mangga ku hidap di titenan ieu videona ngeunaan kaayaan sapopoe di kampung adat Ciptaglar. Wilujeng. Tradisi adat terbesar di Ciptaglar adalah Pesta Adat Serentahun. Besar karena dihadiri oleh perwakilan dari ratusan kasapuhan adat Sunda lainnya. Ramai banget pokoknya. Makanya persiapannya pun lebih serius. Serentahun biasanya digelar pada tanggal 22 bulan Rayagung atau bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda. Bukan tanpa alasan loh, karena menurut keyakinan orang Sunda, khususnya di Ciptaglar, tanggal 22 Rayagung menjadi simbol segala yang berpasangan. Misalnya saja, siang malam, baik buruk, hidup mati, dan lain sebagainya. Oh iya, Serentahun erat kaitannya dengan penghormatan terhadap tanaman padi.
sebagai makanan pokok dari warga Ciptagelar. Makanya padi diperlakukan istimewa. Seren tahun berasal dari bahasa Sunda. Seren artinya serah, sedangkan tahun adalah tahun. Ritual adat Seren tahun berarti ritual atau upacara penyerahan hasil panen padi selama 1 tahun. Seren tahun kali ini adalah yang ke-650. Tradisi Seren tahun konon sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Tujuannya sih sebagai perwujudan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar hasil panen selanjutnya menjadi lebih berlimpah. Kenapa di situ dibicarakan padi? Karena padi itu salah satunya makanan pokok yang kita makan dan memberikan kehidupan buat kita. Dan rasa syukur yang diberikan oleh Tuhan ke kita, yaitulah rasa syukurnya kita curahkan di pas Seren tahun. Padi memang istimewa. Tanaman pangan yang diyakini sebagai perwujudan dari Sang Dewi Sri ini diperlakukan khusus di Ciptagelar. Hanya ditanam setahun sekali saja selama 5-6 bulan. Lahan kemudian diistirahatkan untuk dipulihkan kondisinya agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alamnya. Masyarakat adat Ciptagelar dilarang memperjualbelikan padi. Padi adalah hasil bumi yang sangat dihargai, berkaitan erat dengan kehidupan manusia Sunda. Menjual padi sama saja dengan memperjualbelikan nyawa. Khusus untuk acara Seren tahun, sengaja dilakukan pemotongan kerbau untuk dijadikan sajian menjamu tamu. Semuanya dilakukan secara bergotong royong loh. Kompak pokoknya, termasuk soal biaya. Segala biaya untuk penyelenggaraan Seren tahun dikumpulkan secara swadaya melalui iuran yang dikumpulkan oleh Baris Kolot dari ratusan kampung adat yang tergabung dalam Kasepuhan Ciptagelar. Pastinya besar banget biayanya nih. Daging hasil pemotongan kerbau nantinya akan diolah menjadi aneka masakan di dapur gede. Di bawah komando Mamah Alit, istri dari pemimpin adat Kasepuhan Ciptagelar. Uniknya, setiap pekerjaan di dapur sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi nggak perlu disuruh-suruh. Salut deh jadinya. Pekerjaan seberat apapun jadi ringan kalau dikerjakan bersama. Kerja bareng aja gitu. Jadi yang kerjanya juga turun-temurun. Jadi nggak usah disuruh-suruh lagi gitu. Udah punya tanggung jawab masing-masing. Udah ada bagiannya. Udah ada bagiannya. Jadi ada yang masak nasi, terus ada yang masak sayuran, ada yang bikin kue, terus ada yang nyuci piring gitu. Jadi udah nggak usah dibagi-bagi lagi. Bagian tersibuk ketika ada ritual adat tentunya bagian dapur Imah Gede. Maklum saja, kegiatan masak-memasak hampir tak pernah berhenti. Untuk memenuhi kebutuhan makanan acara Seren tahun, dapur Imah Gede beroperasi penuh selama 1 minggu. Soalnya, aneka masakan yang dibuat bukan hanya untuk warga Ciptagelar saja, tapi juga untuk tamu undangan. Yang jika dihitung-hitung, jumlahnya bisa ribuan orang. Wah, wah, wah. Nah, supaya yang bertugas di dapur tidak kelelahan, kegiatan memasak dilakukan secara bergantian. Aman deh. Menjelang puncak acara Seren tahun di Ciptagelar, tamu undangan dari berbagai kasepuhan mulai berdatangan. Tamu yang datang terbagi 2 kelompok, yaitu jiwa jero atau warga yang tinggal di dalam lingkungan Kampung Gede, serta jiwa luar atau masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar yang memilih tinggal di luar wilayah Ciptagelar. Tetamu yang datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa aneka hasil bumi yang jumlahnya tidak ditentukan loh, untuk diserahkan pada Kasepuhan Ciptagelar. Banyak juga tuh yang membawa aneka kerajinan tangan dari bambu. Bentuknya macam-macam, ada topi, tas, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Semua bagus-bagus. Jika tertarik, ya silakan saja, karena memang dipamerkan untuk dijual belikan kok. Harganya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Dari sekian banyak tamu yang datang, ada rombongan yang menarik perhatian. Berasal dari Kasepuhan Pamengpeuk Legok Sukabumi.
Mereka datang dengan aksi barongsai dan macan putihnya. Seru banget, sangat menghibur. Oh iya, untuk menghadiri Serentahun di Cipta Gelar, rata-rata tamu yang datang berjalan kaki dari tempat asalnya. Ada loh yang menghabiskan waktu sekitar 5 jam berjalan kaki. Duh, capek pastinya. Tapi kenapa kok mesti di Cipta Gelar sih Serentahunnya? Kalau Cipta Gelar ini adalah pusat kesepuhan dari semua kesepuhan dari tiap-tiap kesepuhan. Oh, pantas saja kalau begitu. Kasepuhan Cipta Gelar ternyata menjadi pusat dari ratusan kasepuhan lain yang ada di Tatar Sunda. Serentahun menjadi ajang silaturahmi kepada yang dituakan. Begitu sampai di Cipta Gelar, para tamu diberi tempat untuk beristirahat, melepas lelah sambil menikmati hidangan. Nikmatnya, banyak juga loh yang langsung menikmati aneka hiburan berupa seni tradisi masyarakat Sunda. Pokoknya, pesta bersama deh dalam semangat persatuan dan kekeluargaan. Ahai! Puncak acara Serentahun Kasepuhan Cipta Gelar akhirnya dimulai, yaitu penyerahan sebagian hasil panen warga Kasepuhan kepada Kepala Adat Cipta Gelar. Padi yang akan diserahkan diikat dalam jumlah tertentu dan disebut pocongan. Sebelum dibawa dengan dipikul menggunakan rangkong, padi didoakan terlebih dahulu. Barulah dipikul bersama-sama menuju alun-alun Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Banyak juga ya padi yang dibawa di atas rangkong. Didampingi oleh kokolot atau orang yang dituakan, suara yang dihasilkan rangkong sangat khas. Suara rangkong ibarat menina bobokan padi sebelum ditempatkan di leit. Hai! Rombongan pembawa rangkong padi akhirnya sampai di alun-alun Kasepuhan. Suara petasan dan alu menyambut bersahut-sahutan. Abah Ugi sebagai Kepala Adat Cipta Gelar langsung menyambut. Meski usianya masih muda, Abah Ugi diamanati menjadi Kepala Adat karena masih keturunan dari Kepala Adat Cipta Gelar sebelumnya. Rombongan lalu bergerak menuju tempat menyimpan padi yang paling disakralkan, yaitu Leit Sijimat. Untuk mengikuti puncak acara Serentahun, yaitu upacara ngadiukeun, yaitu prosesi menempatkan padi di dalam Leit Sijimat. Secara simbolik, padi akan dimasukkan ke dalam leit oleh Mamah Alit selaku istri dan Abah Ugi sebagai Kepala Adat Kasepuhan. Kemudian penyimpanan padi akan dilanjutkan oleh warga lainnya. Ada yang menjadi ibunya para leit, yang kita sebut dengan Leit Sijimat. Dikatakan Sijimat, ini bukan konotasi atau mungkin kemudian pengertiannya menjadi jimat yang orang beranggapan bahwa itu sesuatu yang mahis gitu. Tetapi jimat bagi kami adalah sesuatu yang memang kami sakralkan, kami hormati. Karena itu menjadi pertanda, menjadi simbol kehidupan kami, eksistensinya pertanian Kasepuhan Cipta Gelar itu karena urusan padi. Ada sekitar 11.000 leit sebagai tempat untuk menyimpan padi di kawasan Kasepuhan Adat Cipta Gelar. Leit Sijimat dianggap sebagai ibu dari semua leit yang ada. Meski begitu, Leit Sijimat bukan leit tertua di Cipta Gelar. Leit tertua berlokasi tak jauh dari Imah Gede. Usianya bahkan sudah mencapai 1 abad. Leit tertua di Cipta Gelar sudah beberapa kali pindah tempat karena Kasepuhan Cipta Gelar pun berpindah-pindah berdasarkan wangsit atau petunjuk yang didapat. Bentuk leit sederhana, berbahan kayu dan bambu dengan atap ijuk atau kirai yang mampu bertahan sekitar 10 tahun. Bentuk atapnya disebut Garuda Ngupuk, di mana bagian atap kiri dan kanannya bertemu membentuk sudut lancip. Bagian dalam ruangan nampak rata, tiang dan cangkok handap umumnya ditempel dengan palipit sebagai pelapis untuk memperkuat bilik dari serangan tikus.
Bentuk bangunan leit seperti wadah dengan atapnya yang lancip, menyebabkan air hujan tidak akan membasahi bagian dinding bawah. Konsep kalau kita mau mengambil lumbung atau mengambil isi lumbung itu sendiri, 10% itu harus diakumulasikan dan tidak boleh dikeluarkan. Artinya, sejak tahun 1838 itu masih ada padi yang ada di situ. Karena nggak bisa dikeluarkan atau nggak boleh dikeluarkan. Jadi usianya sudah cukup sejak tahun 1800 sampai hari ini itu sudah lebih dari 190 tahun. Bagi masyarakat adat Sunda, leit memiliki beberapa fungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan yang sewaktu-waktu bisa digunakan saat paceklik, sebagai tabungan dan tempat ritual. Hebatnya lagi, padi yang disimpan di dalam leit tidak akan mengurangi rasa ataupun kualitasnya. Justru tambah enak kalau dimasak. Padi dalam leit juga disiapkan untuk menjadi benih loh. Daya tahannya bahkan sampai ratusan tahun. Luar biasa. Siswa-siswi sadayana kanggo pancena mangga dikerjakeun buku hidup masing-masing. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.